Masih teringat jelas bagaimana perjuanganku dapat restu dari orang tua istri. Walau beberapa kali dapat penolakan, tapi yang namanya jodoh pasti bersatu. Mungkin karena aku orang yang tak punya, jadi mereka berpikir nantinya hidup anak mereka akan sengsara. Tapi aku membuktikan dengan usaha serta kerja keras. Kini perlahan bapak mertua yang dulu tak setuju mulai melunak padaku, meski terkadang sikapnya masih acuh. Tapi ku yakin beliau sudah berubah. Berbeda dengan ibu mertuaku yang sejak dulu tak masalah dengan hubungan kami. Malah beliau mendukung asal nanti tanggung jawab dengan keluarga. Belum memiliki rumah sendiri, membuat kami harus menumpang dulu di rumah mertua. Sekalian Ita istriku merawat dan bantu bapak mertua yang seorang petani. Bapak mertuaku memang punya lahan persawahan luas yang ia garap sendiri. Sedang ibu mertuaku merantau ke kota berjualan gorengan. Namanya Ibu Marni, yang kini sudah berusia 43 tahun, namun beliau masih begitu bugar dan kulitnya masih kencang. Meski ia harus jalan kaki untuk menjual gorengan, keliling yang sempit dengan menggendong ember berisi bermacam gorengan. Aku tahu, karena sama-sama merantau di tempat yang sama, namun kami beda kontrakan. Biasanya aku bertemu ibu mertua waktu beliau masih ada di pasar. Saat pagi ibu mertua jualan gorengan di pasar, yang kebetulan juga aku mangkal di sana dari jam 9 hingga 2 siang. Aku sendiri jualan bakso menggunakan gerobak. Sambil menunggu pembeli, biasanya kami gunakan untuk ngobrol. Namun pagi ini tak terlihat ibu mertua berjualan, yang entah sedang libur atau kemana. Aku sendiri belum tahu pasti. Beliau juga tidak memberi kabar, padahal jika perlu apa-apa, ibu mertuaku itu selalu menghubungiku. Maklum hanya aku keluarganya di sini, semua anak-anaknya di kota lain. Dari mulai datang hingga aku keliling, aku lihat ibu mertua, membuat aku bertanya-tanya. Hingga akhirnya, setelah daganganku tinggal sedikit, aku mampir ke kontrakannya. Aku hanya ingin memastikan jika ibu mertuaku dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimanapun juga sudah menjadi tanggung jawabku pada beliau. Kontrakan ibu mertuaku terletak di pinggir sungai yang setiap musim penghujan pasti banjir. Kalau sudah begitu, biasanya beliau nungsui ke kontrakanku. Sore itu kontrakan dengan cat biru yang sudah mulai pudar, tampak sepi. Mengingat di sini semuanya pedagang dan perantau dari kampung. Kontrakan paling ujung adalah tujuanku, karena di sanalah ibu mertua tinggal. Ku ketuk pintu beberapa kali, tak lama pintu dibuka lalu tampak ibu mertua yang pucat. Ibu sakit, pucat gitu mukanya, kataku. Iya Roy, dari kemarin kepala ibu pusing, badan rasanya meriang, jawabnya. Sudah minum obat belum bu? Tanyaku khawatir. Bagaimanapun juga aku harus menjaga, serta merawat ibu mertua meski aku hanya anak mantu tetap harus berbakti pada beliau. Tadi pagi dah minum obat, tapi kayaknya masih sama saja Ron, ucap ibu mertua yang pasrah dengan raut wajah yang terlihat semakin pucat. Maaf ya bu, kataku mencoba memegang kening ibu mertua yang terasa begitu panas. Badan ibu panas banget, mending kita ke dokter, saranku. Gak usah, malah ngerepotin, kamu masih jualan kan? Katanya sambil melihat ke arah jalan di mana gerobakku terparkir, yang sengaja tak kubawa ke depan kontrakan. Dagangan Roni tinggal dikit kok bu, mending saya antar ibu periksa dulu, takut malah makin parah sakitnya, ucapku. Ya sudah, ibu siap-siap dulu, kata ibu mertua setuju. Ibu mertua ini gampang sekali dibujuk, apalagi kalau sudah merasakan sesuatu, beliau akan langsung mau, tanpa perlu berdebat panjang. Itulah salah satu sifat beliau yang kusuka. Aku bergegas pulang untuk ganti baju, serta mengambil motor untuk mengantar ibu mertua periksa. Kubiarkan saja bakso yang masih di atas gerobak. Saat kembali, ibu mertua sudah menunggu di pinggir jalan. Beliau mengenakan jaket serta celang luah panjang, dan saat aku sampai, ibu mertua langsung naik ke atas motor. Ku tarik gas pelan-pelan menyusuri jalan yang ramai sekali. Sesekali aku harus mengerem karena banyaknya kendaraan, serta menghindari lubang di beberapa bagian jalan. Ibu mertua memelukku begitu erat, karena mungkin takut terjatuh. Namun bagiku, ini suatu momen yang mendebarkan, jarang sekali aku dapatkan. Hal yang sama kembali aku rasakan waktu mengantar ibu mertua pulang setelah diperiksa.
tarik das motor pelan, supaya lebih lama, sekalian berhati-hati. Tak ada yang perlu dikhawatirkan gu mertua, hanya demam biasa. Beliau hanya perlu istirahat yang cukup, dan minum obat yang sudah dikasihkan dokter. Makasih ya Ron, jadi ngerepotin kamu, ucap ibu mertua. Kami sudah sampai di kontrakan beliau. Dak Bu, sudah jadi kewajiban saya, ibu gak usah sungkan-sungkan. Aku juga anakmu, meski hanya anak mantul, terangku. Ibu mertuaku hanya diam dan terlihat bingung. Ibu boleh minta tolong lagi Ron, tolong beliin pisang buat minum obat. Ibu gak bisa kalau gak ada pisang. Ya Bu, sebentar Roni belikan dulu, jawabku. Aku langsung keluar untuk mencari pisang, dan aku langsung menuju warung buah yang ada di sekitar. Ternyata ibu mertuaku masih suka pisang, bahkan sangat butuh guna untuk meminum obatnya. Setelah dapat, aku langsung balik ke kontrakan ibu mertua. Sehabis membelikan ibu mertua pisang, aku langsung pulang meski disuruh mampir dulu. Tapi aku menolak, karena pikiranku sedang tidak nyaman. Meski sudah berulang kali membonceng ibu mertua, tapi tetap saja terkadang aku mendapat pikiran yang aneh sekaligus tak wajar. Memang ku akui, kalau ibu mertuaku masih terlihat muda dibanding usianya. Meski kulitnya coklat dan sering terkena sinar matahari, tapi tetap terlihat ayu. Apalagi waktu beliau berjualan, yang pasti berdandan menggunakan make up pasti terlihat hitam manis. Tak terlihat jika usianya sudah kepala 4. Karena semalam susah tidur, terbayang wajah ibu mertua, membuat aku telat bangun. Alhasil hari ini aku libur, yang bisa kugunakan buat istirahat untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Tapi aku kembali teringat ibu mertua yang sakit dan belum tahu kondisi terakhirnya. Jadi kuputuskan untuk menemui beliau, sekalian membawakan sarapan untuknya. Beda dengan kemarin, kali ini agak ramai dengan para penghuni yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang main-main, ada juga yang menyiapkan dagangan. Tampak pintu kontrakan ibu mertua masih tertutup. Mungkin beliau belum bangun. Ku ketuk beberapa kali sampai dibuka. Lalu muncullah ibu mertua dari dalam. "Kamu Ron, ibu kira siapa? Ayo masuk," ucap ibu mertuaku yang kali ini wajahnya tampak lebih segar dibanding kemarin. Dan pakaiannya juga sudah biasa, menggunakan dastuar yang sering dipakai emak-emak pada umumnya. "Ibu sudah sarapan?" tanyaku. "Belum, rasanya masih pahit sama mual kalau dimasuki makanan," ucap beliau. "Ya, tapi kan ibu tetap harus makan buat minum obat. Ini Roni beli bubur di depan buat ibu sarapan ya. Kita sarapan bareng Bu," ajakku yang hanya dijawab dengan anggukan oleh ibu mertua sambil sedikit tersenyum. Kami sarapan berdua, yang mana ibu mertuaku tampak terpaksa menghabiskan buburnya. Karena mungkin perutnya masih mual, tapi terus ku semangati supaya dihabiskan. Setelah habis dan beliau minum obat, kini kami ngobrol sembari nonton TV. "Tolong tutup pintunya Ram, dingin sama banyak debu," ucap ibu mertuaku. Aku pun hanya menurut, lalu kembali duduk di sebelah beliau. "Biasanya kalau masuk angin begini, ibu langsung dikerokin baru bisa sembuh," ucap ibu mertua. Mendengarnya aku refleks menjawab, "Biar Roni kerokin, kalau memang sudah jadi kebiasaan suka dikerok," ucapku penuh antusias. "Biasanya ada Bu Gilminan di sebelah, tapi dia lagi pulang kampung. Apa kamu bisa Ron?" tanyanya. "Dicoba dulu Gu, kalau enaknya lanjut," jawabku sambil tersenyum. Bertuaku langsung mengambil minyak kayu putih serta uang koin 1000-an yang biasa ia pakai. Lalu diserahkan padaku dengan setengah tak percaya ku terima. "Ini kesempatanku untuk mendapatkanmu Bu mertua," ucapku dalam hati. Ibu mertua kemudian duduk membelakangiku dengan bersila. Pelan-pelan aku pun terokin panggungnya. Pikiranku sudah mulai traveling kemana-mana. Sampai-sampai aku memikirkan caranya agar ibu mertua mau, lalu aku pun ajak ibu mertua untuk ngobrol, biar suasananya gak begitu hening. "Ibu gak pengen di rumah aja, daripada merantau begini, mending bantu bapak di sawah," saranku. "Dafrod, ibu masih ingin cari uang agar tidak tergantung pada bapak. Kasihan bapak sudah tua, terannya, dan lagian di rumah mau kerja apa? Mumpung ibu masih kuat masih segar seperti ini. Lebih baik ibu cari uang di kota," tambahnya. "Hem begitu ya Bu?"
emang gak kangen sama bapak, Bu? Tanyaku sedikit memancingnya, agar ia mau cerita apa yang ada dalam pikirannya. Ya kangen sih biasa aja, Ron. Lagian bapak itu juga sudah tak bisa apa-apa. Sudah gak bisa aktif lagi untuk urusan suami istri. Ibu sudah hampir 5 tahun tak mendapatkan itu semua. Untung ibu masih kuat untuk menahannya. Jelasnya panjang lebar. Kasihan juga, Bu. 5 tahun itu lama lo, Bu. Apa ibu gak ada keinginan lagi untuk mencobanya? Tanyaku. Ya pingin sih, Ron. Tapi mau sama siapa? Ibu tuh takut untuk menduakan suami, terannya. Inilah saatnya aku bereaksi. Ya kalau memang ibu mau, Roni bisa kok memberikan itu semua. Asalkan ibu bisa jaga rahasia, kataku. Tapi Ron, kamu kan menantu ibu. Mana mungkin ibu mau mengkhianati anakku sendiri, ucapnya. Ibu gak usah khawatir. Roni cuma mau bantu ibu untuk mendapatkan apa yang selama ini ibu pendam. Daripada jadi penyakit ibu, kalau gak dikeluarkan, jelasku. Nampaknya rencanaku berhasil. Ibu mertua sudah tak berdaya, terkena rayuan manisku. Dan akhirnya ibu mertua pun hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tak lama, apa yang selama ini terbayang dalam angan menjadi kenyataan hanya dalam hitungan detik. Sedikit jantungku bergetar. Ku mulai sambil berusaha menahan perasaan yang lambat laun menuara ke dalam pikiran. Ini jauh berbeda dari yang selama ini kubayangkan. Ibu mertuaku tampak biasa tanpa melihatku. Beliau hanya terus diam mengarahkan pandangannya ke arah TV sambil aku karaoke secara perlahan. Pagi yang ramai tak menghentikan langkahku dengan ibu mertua yang tampak sudah lebih baik. Suasana jadi lebih indah setelah ibu mertua menurutinya. Semua terjadi begitu saja tanpa kupikir panjang, hingga kami sama-sama terdiam seolah tak menyangka hal itu akan terjadi di antara aku dan ibu mertuaku. Perasaan bersalah namun cukup lega karena semua udah terjadi meski akhirnya harus begini. Entah harus bagaimana nantinya. Aku harus jujur dengan istriku atau menyimpan semua ini dan hanya jadi rahasia berdua di antara aku dan ibu mertuaku saja. Bagaimana pendapat kalian? Apa aku salah untuk membantu ibu mertuaku untuk mendapatkan semua itu? Kasih pendapat kalian dan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.